Shalom. Di dalam Alkitab banyak tertulis janji-janji Tuhan. Dan hari ini saya akan membahas salah satu janji Tuhan, yaitu yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 12. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara, janji Tuhan pada murid-muridnya yang percaya kepadanya adalah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Kalau kita renungkan ayat ini, maka kita akan bertanya, bagaimana mungkin? Karena waktu kita lihat Yesus ada di dunia, banyak sekali dia melakukan mujizat-mujizat dan perkara-perkara yang ajaib. Dan kita berkata, ya bagaimana kita bisa melakukan hal itu? Tapi saya mau bilang kepada saudara, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar. Apa alasannya? Mari kita lihat. Alasan kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, bahkan yang lebih besar. Yang pertama, karena Yesus menjadi manusia. Karena Yesus menjadi manusia. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan berkata demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tapi saudara perhatikan di ayat ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya waktu Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Dia ada Allah 100%, dia juga ada manusia 100%. Tapi sewaktu ada di dunia ini, Yesus melepaskan atribut keilahiannya supaya sama seperti saudara dan saya. Karena itu jangan heran Yesus bisa lapar, padahal Tuhan tidak mungkin lapar. Yesus bisa tidur, Tuhan tidak pernah tidur. Yesus bisa menderita waktu disiksa dan disalibkan, padahal Tuhan Maha Kuasa tidak mungkin menderita. Tapi karena Yesus mengosongkan dirinya menjadi sama seperti saudara dan saya, dia bisa merasakan lapar, dia bisa merasakan kelemahan kita, dia bisa merasakan apa yang kita alami dan sebagainya. Karena dia telah menjadi manusia dan sama seperti saudara dan saya, maka itu alasannya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya, bahkan yang lebih besar. Saya gambarkan ini. Ketika anak saya masih kecil, usia 3-4 tahun, saya pernah mengajak dia main bola di dalam rumah. Walaupun saya bukan atlet pemain bola, tapi minimal saya bisa bermain bola. Tapi sewaktu saya bermain dengan anak saya harus menurunkan kualitas saya. Saya harus menurunkan kemampuan saya supaya sama dengan anak saya. Ketika saya menendang bola, saya tendang dengan lemah supaya anak saya bisa menangkapnya ataupun membalas menendang. Ketika dia menendang bola, saya pura-pura menangkapnya dengan susah. Dan kita bermain dengan penuh sukacita. Itu bisa terjadi karena saya merendahkan diri, saya mulai mengurangi kualitas saya, mengurangi kemampuan saya, sehingga saya setara dengan anak saya. Itu yang dilakukan Yesus. Dia ada Allah, tapi waktu datang ke dunia, dia mengosongkan dirinya, melepaskan atribut keilahiannya, supaya sama seperti saudara dan saya. Alasan yang kedua, karena Yesus punya kuasa dari Roh Kudus. Yesus memiliki kuasa dari Roh Kudus. Mari kita lihat Kisah 10 ayat 38. Firman Tuhan berkata demikian, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis,
sebab Allah menyertai dia. So ada alasan yang pertama bahwa Allah menjadi manusia, yaitu Yesus menjadi sama saudara saya. Meninggalkan satu pertanyaan, kalau Yesus manusia sama seperti kita, dari mana kuasa mujizatnya? Dari mana dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa? Dan inilah rahasianya. Kisah 10 ayat 38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus. Jadi Yesus diurapi dan Roh Kudus, dan kuat kuasa dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi Yesus bisa melakukan mujizat demi mujizat karena diurapi dengan Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, kuasa yang memampukan Yesus melakukan mujizat itu dari Roh Kudus. Makanya kalau Anda membaca kitab Injil sebelum Yesus dibaptis, Anda tidak akan menemukan catatan bahwa Yesus melakukan mujizat. Setelah Yesus berusia 30 tahun, dia datang ke Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di sungai Yordan. Ketika keluar dari air, maka langit terbuka, Roh Kudus turun seperti burung merpati. Saat itulah Yesus dipenuhi dan Roh Kudus. Dan Anda tahu sejak itulah pelayanan Yesus disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Karena itu Yesus pun tahu bahwa setiap murid-muridnya harus melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Karena itu diberikannya Roh Kudus untuk kita semua. Kisah 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yesus tahu kita manusia yang terbatas. Karena itu Yesus naik ke sorga dan diberikan Roh Kudus buat kita semua. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan menerima kuasa. Dengan kuasa itulah kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Karena rindukanlah kita dipenuhi dan Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan buat kita semua. Itulah alasannya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, bahkan yang lebih besar. Saya akhiri dengan sebuah ilustrasi, sebuah dongeng, di mana seorang pemuda yang bekerja biasa menebang pohon di sebuah hutan. Ketika sampai di sebuah hutan, dia menemukan seorang nenek-nenek sedang kesulitan, sedang kehausan. Maka pemuda ini pun merasa kasihan dan diberikanlah air minumnya kepada si nenek itu. Setelah nenek ini minum, maka tiba-tiba nenek ini berubah menjadi seorang peri. Dan peri ini berkata, engkau pemuda yang baik hati. Karena itu aku mau datang ke rumahmu memberikan hadiah untuk engkau. Lalu singkat cerita, pemuda dan peri ini sampailah ke rumah. Lalu pemuda ini menyediakan makanan buat peri ini. Sebelum makan, peri ini mengeluarkan sebuah tongkat ajaib. Dan peri ini berkata, aku mau kasih hadiah buat engkau. Maka tongkat ini dia ketuk kepada gelas yang ada di meja. Seketika itu juga gelasnya menjadi emas. Dan peri ini katakan, terimalah gelas emas ini buat engkau. Lalu pemuda ini menggelengkan kepalanya. Lalu perinya berkata, oh kurang. Kalau gitu sekarang piring saya akan sentuh dengan tongkat ini menjadi emas. Lalu peri ini pun menyentuhkan tongkatnya pada piring makan. Dan seketika itu juga jadi emas. Lalu peri ini katakan, inilah gelas dan piring sudah jadi emas, dan ini kuberikan kepadamu. Sekali lagi pemuda itu menggelengkan kepalanya. Lalu perinya heran dan bertanya, jadi apa yang kamu mau? Pemuda itu katakan, aku mau tongkatmu. Karena engkau melakukan hal ini berasal dari tongkat. Setiap yang kau sentuh dan tongkat itu menjadi emas. Aku rindukan aku memiliki tongkat tersebut, sehingga aku pun juga bisa menyentuh apapun juga dengan tongkat tersebut dan menjadi emas. Pemuda ini tahu sumber kuasanya ada pada tongkat itu. Karena itu dia rindukan memiliki tongkat tersebut. Saudara,
janji Tuhan bahwa kita yang percaya pada Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya, bahkan yang lebih besar. Dan kita tahu alasannya, pertama karena Yesus datang ke dunia menjadi manusia yang sama seperti saudara dan saya. Dan yang kedua, Yesus punya kuasa berasal dari Roh Kudus. Maka biarlah kita juga manusia ini, kita merindukan kuasa tersebut, yaitu Roh Kudus. Itulah yang memampukan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus dan bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Saya percaya hari-hari ini ada hari Pentakosta ketiga di mana Roh Kudus dicurahkan buat kita semua. Maka anak-anak Tuhan akan dibangkitkan, ada satu revival yang besar, semua anak-anak Tuhan akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena itu rindukanlah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih buat janji-Mu bahwa kami akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang Engkau lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Karena itu kami rindukan, kami dipenuhi dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami rindukan bahwa Roh Kudus ada dalam hati kami, memimpin kami, menuntun kami, sehingga kami bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap jemaat-Mu yang melihat acara ini. Pakai mereka semua luar biasa, penuhi mereka dan Roh Kudus untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.